Bagaimana Pak Syafiq melihat perkembangan industri game di Indonesia mungkin 5 tahun terakhir dan apa capaian terbesar yang kira-kira bisa di-highlight? Silakan Pak Syafiq. Oke, 5 tahun terakhir itu benar-benar sebuah batu loncatan yang cukup besar ya untuk industri game gitu. Karena kalau kita lihat lagi, industri game itu adalah salah satu industri yang bisa survive COVID-19. malah jadi naik tuh saat jadi bersinar banget kalau kita compare dengan industri-industri lain gitu. Jadi banyak studio-studio baru yang juga akhirnya hadir saat pandemi dan orang-orang juga udah lebih aware terhadap kayak entertainment seperti game itu juga dibutuhkan ya. Dan menurut aku pribadi sih pencapaian terbesar kita sebagai game developer lokal itu adalah adanya Perpres 19 itu loh. Benar-benar kayak presiden benar-benar sudah menganggap industri game ini menjadi salah satu industri yang cukup penting sampai ada Perpresnya sendiri, karena tidak banyak tentunya industri kreatif yang punya Perpres gitu. Dan banyak game lokal itu yang akhirnya bisa go global dengan hasil yang aku bisa bilang sih luar biasa ya gitu. Oke, lewat Perpres nomor 19 dari Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah pada saat ini sudah concern, sudah memprioritaskan industri game. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa pasar game Indonesia ini tantangannya juga sangat besar. Tentu. Utamanya adalah bersaing dengan produk-produk dari luar yang akhirnya juga digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi kesadaran masyarakat Indonesia untuk saya mau main game lokal itu nampaknya masih belum tumbuh, masih belum menjadi tren utama. Kira-kira kalau dari asosiasi menanggapi tantangan ini seperti apa? Wow, itu benar-benar kayak business homework kita ya pada saat ini gitu loh. Karena balik lagi sebenarnya dengan mindset dari zaman dulu bahwa kayak produk lokal itu tidak lebih baik dibandingin produk luar. Itu tuh udah dari zaman kita kecil, mungkin mindset itu juga selalu ada gitu ya. Nah, isu yang kita temukan itu juga memang salah satunya itu, dan kedua itu adalah banyak orang yang tidak tahu bahwa di Indonesia itu bahkan ada gamenya. Kita punya game developer, kita punya game studio, mereka masih tidak aware gitu loh. Karena tentunya dengan invasi asing yang masuk ke sini, dengan budget promosi mereka yang jauh lebih besar, jadinya pasti otomatis kita sebagai pemain di lokal yang kebanyakan itu adalah indie studio, Mbak. Jadi kebanyakan studio game di Indonesia itu di range 2-20 orang karyawan per studio. Ada yang bisa nyentuh sampai 200 orang, cuma itu kan hanya beberapa gitu loh. Nah, terus kalau kita lihat lagi budgetnya mereka mungkin dari USD di-convert ke Indonesia menjadi sebuah numbers yang besar untuk mereka melakukan promosi gitu loh. Sedangkan kalau kita mau melakukan ini otomatis balik lagi gitu. Kita punya limitasi karena banyaknya itu dia studio indie yang tidak punya budget yang terlalu besar, dan kemudian masih ada beberapa sentimen negatif juga dari masyarakat terhadap produk dalam negeri sendiri. Akhirnya ya agak lacking nih kita di situ. Makanya kita teman-teman asosiasi bersama dengan pemerintah juga kita coba nih untuk mulai mengenalkan lagi produk-produk lokal supaya orang-orang juga lebih tahu dan melihat bahwa produk lokal kita juga bisa bersaing loh dengan produk-produk luar. Seperti itu sih. Oke, tadi Pak Syafiq bilang bahwa salah satu yang menjadi tantangan terbesar adalah berkaitan dengan persaingan, dan akhirnya asosiasi mengusahakan untuk promosi lagi. Kira-kira secara implementasi promosi apa sih yang akhirnya sudah dilakukan atau yang dilihat paling efektif untuk memperkenalkan game hasil atau produk dari Indonesia kepada warga Indonesia terlebih dahulu? Oke, kalau untuk warga Indonesianya sendiri mungkin bisa dilihat sekarang kita udah ada game corner di Terminal 2 dan Terminal 3 Soekarno-Hatta itu semuanya udah game lokal. Gitu. Jadi orang yang sambil nunggu pesawat bisa mainin semuanya game lokal. Kita juga bekerja sama dengan beberapa hotel chain di Indonesia untuk membawa game lokal ke kamar-kamar. Jadi kita udah bisa request nih untuk konsol, kita bisa main dan sudah terinstall beberapa game yang memang dari game developer Indonesia. Gitu. Terus kita juga sedang menyusun beberapa cara lain dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk membantu menyebarkan informasi soal game Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan Komdigi untuk membawa event namanya IGDX, Indonesia Game Developer Exchange. Itu nanti di Bali bulan Oktober. Itu kita mengundang beberapa developer dari luar, publisher game juga dari luar untuk melihat apa sih yang ada di Indonesia pada saat ini gitu loh. Siapa aja developernya, apa aja gamenya dan lain-lain. Oke. Kalau dari pengamatan asosiasi sendiri, mungkin di Indonesia atau mungkin secara global juga boleh, tren game pada saat ini tuh seperti apa sih genrenya atau teknologi yang dilibatkan? Kira-kira yang lagi naik tuh trennya tuh di teknologi atau di genre apa, Pak? Sebenarnya ini jadi satu fenomena yang sebenarnya lucu juga ya kalau aku lihat gitu. Kalau dulu kan mungkin banyak orang itu melihatnya triple A game gitu, kayak game dengan kualitas yang top tier lah ya, kayak
EA, FIFA gitu, kualitas-kualitas yang memang udah tinggi. Cuma semakin kesini aku melihatnya itu sebenarnya lebih banyak orang lebih suka game-game indie gitu loh. Game-game yang lebih simple, yang lebih relate dengan mereka gitu. Mungkin game yang playtime-nya mungkin hanya sekitar 5-6 jam, 10-12 jam gitu. Dan dari segi platform sendiri seperti Steam, terus Sony, PlayStation, Xbox, Switch itu pun juga mereka lebih mengencourage para indie developer ini untuk kayak taruh dong game di platform mereka, dan ada funding sendiri, biasa grant-grant yang mereka berikan untuk beberapa game terpilih yang menurut mereka itu punya potensi untuk bisa masuk ke market mereka. Jadi aku ngelihatnya karena mereka itu kan platform-platform ini sekarang udah lebih banyak mengambil sistem tuh buffet kan, kayak subscription. Jadi player itu bayar per bulan dan dia bisa main game apapun di platformnya mereka dalam setiap hari lah ya. Dibanding gitu. transaksi per game. Betul gitu. Di Steam sih masih melakukan per game gitu loh. Cuma kalau di platform konsol biasanya rata-rata mereka itu modelnya subscription seperti Netflix lah gitu. Makanya Netflix kan juga tidak semuanya box office kan. Banyak film-film indie lain dengan skala yang lebih kecil. Cuma saat orang buka platform tersebut setiap hari akan selalu ada game baru. Sedangkan kalau untuk yang besar mungkin setahun 1-2 gitu. Jadi ya memang indie ini lagi di-encourage sekali, which is a very good opportunity for us karena kita kebanyakan adalah indie developer juga gitu. Oke, kalau di Indonesia kebanyakan indie developer tantangan utamanya juga kan pastinya pendanaan untuk mengembangkan suatu produk. Mungkin produk yang sudah ada atau untuk melahirkan produk calon produk begitu ya, yang pasti kan membutuhkan yang namanya pembiayaan. Mungkin boleh dijelaskan selama ini skema untuk para publisher gamer di Indonesia ini seperti apa? Apakah dari perbankan atau sebenarnya dari mana, dan apa tantangan terbesar untuk mendapatkan financing ini? Wow, itu benar-benar yang memang itu struggle kita yang paling besar ya pada saat ini adalah pendanaan gitu loh. Karena ya balik lagi untuk mendevelop sebuah game itu kan kita membutuhkan waktu ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun untuk mendevelop sebuah produk gitu loh. Lebih lama dibandingkan dengan film biasanya. Cuma memang saat ini tuh isu kita adalah memang kalau untuk perbankan agak sulit karena IP ini kan adalah sebuah produk digital yang tidak bisa diagunkan kan gitu. Jadi kalau kita bawa ini ke bank juga bank pasti akan bingung kayak ini nilainya berapa karena pasti valuation itu kan sesuatu yang memang sifatnya tidak bisa dihitung secara realnya gitu loh, asetnya seperti apa gitu. Jadi itu jadi salah satu yang terbesar buat kita saat ini challenge-nya. Cuma memang ada beberapa cara lain seperti kita melakukan matchmaking dengan developer dan publisher, di mana biasa publisher itu akan memberikan funding untuk game yang mereka rasa potensial dan akhirnya nanti akan dipublish oleh mereka gitu. Terus ada juga pasti investment ya dari venture capital atau dari individu. Jadi there's always a way. Cuma memang kebanyakan aku lihat juga untuk yang skalanya indie itu mereka masih bootstrapping, jadi masih melakukan pendanaan untuk sendiri juga, tidak ada investor, tidak ada publisher gitu. Masih itu sih, makanya kita sulit untuk misalnya berkembang secara cepatnya. Growth-nya ada, cuma memang tidak bisa langsung secara cepat. Belum